Om Swastiastu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang yaitu Ana Agung Vita Savitri Devi, Niluh Sulandri, Made Fitriani, Ika Adek Dita, dan Imade Pande Danendra Putra. Baiklah, kami akan menyampaikan materi tentang landasan pedagogis pendidikan di sekolah dasar. Yang pertama yaitu A. Landasan pedagogis. Landasan pedagogis meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengajaran dan pembelajaran. Terdapat beberapa langkah dalam merencanakan pembelajaran, di antaranya yang pertama yaitu memilih dan menetapkan tema. Yang kedua, melakukan analisis SKL, KL, KD, dan membuat indikator. Yang ketiga, melakukan pemetaan kompetensi dasar atau KD, indikator, dan tema. Yang keempat, membuat jaringan kompetensi dasar. Yang kelima, penyusun silabus. Dan yang terakhir yaitu penyusunan SSP atau RPP. Pelaksanaan pembelajaran. Di dalam pelaksanaan pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru harus menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari, mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai. Dan yang terakhir, menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk secara aktif menjadi pencari informasi serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan peserta didik dan atau mandiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan secara konsisten dan terprogram. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun tugas kelompok, sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Evaluasi pembelajaran. Tahap terakhir yang harus dilalui dalam pelaksanaan pembelajaran adalah dengan evaluasi. Evaluasi adalah proses menyimpulkan dan menafsirkan fakta-fakta yang ada serta membuat pertimbangan dasar yang profesional untuk mengambil kebijakan berdasarkan sekumpulan informasi atau fakta yang telah diperoleh. Pengumpulan fakta-fakta tersebut dilakukan melalui proses penilaian pada kurikulum 2023. Pada kurikulum 2013, penilaian yang dilakukan adalah penilaian autentik. Penilaian autentik adalah penilaian proses dan hasil belajar secara real dan tanpa rekayasa. Ranah penilaian autentik ada pada kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Melalui penilaian autentik ini, diharapkan dapat menilai seluruh segi perkembangan siswa secara komprehensif dan berkelanjutan, bukan hanya pada satu sisi saja, melainkan pada seluruh kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Diberlakukannya penilaian ini menghendaki pengetahuan terhadap segala potensi yang dimiliki siswa.
B. Aspek pedagogisis, perubahan paradigma pembelajaran, yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu pembelajaran dengan kurikulum, yang kedua yaitu SPP atau RPP berbasis learner diversity, dan yang terakhir adalah pelajaran active learning. B. Aspek pedagogisis. Pembelajaran dengan kurikulum 2013, pembelajaran yang dipahami peserta didik masih berada pada pendidikan dasar, yaitu memandang segala sesuatu secara holistik atau keutuhan, serta mampu memahami hubungan antara konsep secara sederhana. Proses pembelajarannya masih tergantung pada objek-objek konkret dari pengalaman yang dialami peserta didik secara langsung. Namun, pembelajaran yang terlaksana di Indonesia masih terfokus ke dalam mata pelajaran yang terpisah-pisah, di mana pelajaran yang diberikan masih menonton tanpa inovasi sehingga peserta didik terbebani dengan materi pelajaran di sekolah. Dari berbagai hal ini, maka pemerintah membentuk sebuah inovasi baru dalam proses pembelajarannya yang dikemas dalam kurikulum 2013. Berikut ini akan dibahas mengenai pendekatan terpadu atau integrative approach, synthetic approach, serta penilaian autentik atau authentic assessment dalam kurikulum 2013 sebagai pelajaran yang holistik. B. Aspek pedagogis. Penyusunan SSP atau RPP membutuhkan analisis kebutuhan dan diversity atau keberagaman siswa, gender dan jenis kelamin, gaya belajar, kecerdasan ganda, keunikan, potensi dan bakat, kebutuhan khusus, termasuk permasalahan tiap anak untuk dijadikan pertimbangan yang cukup mendetail dalam menyusun SSP atau RPP. Pembelajaran DST harus dirancang sesuai dengan diversity masing-masing individu sehingga dapat menjangkau seluruh kebutuhan siswa. Ciri pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang dapat merespon kebutuhan siswa. Pandangan kebanyakan orang bahwa pendidikan akan berhasil jika semua siswa sama dalam segi kemampuan sebaiknya dirubah. Selain itu, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan zaman. Adapun beberapa perbedaan siswa adalah: yang pertama, ada perbedaan gender dan jenis kelamin. Yang kedua, perbedaan kemampuan. Yang ketiga, multiple intelligences. Yang keempat, perbedaan kepribadian. Yang kelima, perbedaan gaya belajar. B. Aspek pedagogisis, pelajaran active learning. Pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai pusat dari pembelajaran. Siswa bukan semata-mata menjadi objek didik, namun juga aktor utama dalam pembelajaran. Dalam kaitannya dengan hal ini, pembelajaran aktif memuat beberapa hal, di antaranya yaitu A. Pembelajaran konstruktivistik. B. Pembelajaran berorientasi proses. C. Joyful and meaningful learning. D. Pembelajaran yang mengembangkan high order thinking skill. E. Collaborative learning dan theory zone of proximal development. F. Education for sustainable development. Sekian dan terima kasih.